Perkenalkan, nama saya Christian Bertel Sitohang. Jadi sini saya akan mengenalkan diri saya itu. Saya dengan NIM 11S2439. Jadi untuk pointer to function. Jadi tugas ini merupakan lanjutan dari TU 9 yang secara khusus meminta kita untuk mengeluarkan solusi sebelumnya, namun menggunakan konsep pointer to function, tidak menggunakan konsep memory allocation. Nah, jadi untuk yang tugas tas 1 printing in detail, jadi tugas sebelumnya kita buat 2 fitur, yaitu data mahasiswa student dan asrama atau dorm, data mahasiswa student atau dan asrama dorm. Lalu kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Contohnya perintah student print all. Nah, student print all standar. Nah, student print all di mana ini akan menampilkan informasi entitas mahasiswa dan meninggalkan informasi asrama atau dorm di mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dorm print all tidak menampilkan informasi mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Nah, jadi perintahnya itu print all detail, terus dorm print all detail. Nah, misalnya ini adalah konsep student print all detail. Nah, misalnya kita pertama mungkin kita tas 1 dulu, yaitu student print all detail. Nah, pada keluaran tampilan nama asrama atau dormnya di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unassigned. Jadi misalnya ini jadi student print all detail akan membuat ngeprint mahasiswa tersebut dan juga keterangannya serta apakah dia sudah ditempatkan di asrama atau belum. Sedangkan kalau student print all itu dia hanya akan memprint dan ketentuannya dia tidak akan memprint ketentuan bahwa dia punya nama asramanya. Dan di sini kita jadi sini sudah berhasil. Nah, untuk konsep pointer to function kita di sini sebentar menggunakan sebuah directory namanya dorm. Jadi dorm.h ini adalah sebuah structure yang dimana dia punya nama, terus kapasitasnya dan juga gender dan juga nama asramanya atau residensi. Lalu untuk fungsi create dorm, maka kita akan memasukkan nilai nama, kapasitasnya dan juga gendernya. Nah, di mana gendernya kita akan lihat di gender.h. Nah, gender.h di sini punya gender male dan female. Lalu yang tadi student.h header ini akan include gender dan dorm dulu headernya. Lalu di sini akan berisi juga student dan fungsi create student prototype-nya.
Dalam header ini ada prototype. Lalu di sini untuk student itu punya ID, nama, tahunnya, lalu gendernya, lalu nama struk dorm yang tadi ada di dorm.header di sini. Jadi dormnya sendiri punya nama, kapasitas, gendernya, lalu dia punya residence number. Jadi di sini saya akan jelaskan konsep pointer to function-nya. Jadi kita kan buat ke fase pertama dulu, itu membaca input yang ada tadi di dalam task 1 ini. Jadi kita selama inputnya lebih panjang inputnya 100, maka kita akan masukkan fungsi strcspan. Jadi strcspan ini adalah sebuah fungsi dari string data. Di mana strcspan ini akan menghitung panjang awal string. Jadi misalnya itu strcspan hello world I. Jadi outputnya adalah 1, dimana H bukan vokal. Jadi dia akan mengembalikan jumlah karakter sebelum karakter pertama dari reset. Soalnya di sini dikit dulu ini H. Jadi H bukan vokal, maka outputnya 1. Nah, kasus ini strcspan akan membaca inputnya sampai dia menemukan /n atau enter. Lalu setelah inputnya masukkan, maka kita akan melihat kita akan masukkannya ke dalam input ini. Kita akan compare apakah input ini sama dengan string ini atau karakter ini. Lalu kita, kalau dia benar sama dengan 0, benar, maka dia akan ke 0. Jika dia punya itu, maka dia akan break di situ loopnya. Jika tidak, maka kita akan masukkan nilai komennya tadi ini, array status ini ke dalam, dimana kita akan plus 1 atau plus. Lalu kita akan masukkan inputnya ke dalam komen ini. Jadi jika dia tidak, inputnya itu valid, maka kita akan masukkan. Terus fase kedua yaitu eksekusi dari input, dimana kita akan masukkan for loopnya. Terus kita akan bandingkan apakah inputnya ini yang tadi C kita akan mulai dari 0. Jadi kita akan masukkan inputnya, komennya tadi ke input dulu lagi. Lalu kita akan compare apakah input ini sama dengan student add. Jadi student add ini. Jadi jika ia benar-benar sama dan dia itu sebentar. Jadi kita akan dia akan membandingkan apakah mereka punya input yang sama, banyak 3. Dalam hal ini adalah 12 karena ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
Nah, jika benar, maka dia akan menghasilkan 1. Bukan. Dia akan menghasilkan 0 jika dia benar-benar sama. Lalu jika dia 0, maka ini akan dieksekusi. Di mana kita akan masukkan token ini, kita akan input si 12S ini sampai yang terakhir ini ke dalam token. Lalu kita akan kita ambil bagian-bagiannya seperti nama, tahun, dan gendernya. ID, nama, ID, nama, terus tahun, terus gender. Kita akan masukkan terus ke dalam enum gender ini. Lalu kita akan compare apakah dia itu gendernya ini beneran male, dan jika iya 0, maka dia akan termasuk ke dalam gender male enum gender T, yaitu gender male 0 yang ada di dalam drum.c ini, yang ini. Nah, lalu di sini kita akan membuat suatu doang struct dorm tadi yang di awal sudah didefinisikan. Lalu kita akan buat dalamnya dorm count. Nah, itu yang pertama, sebanyak tambah 1. Lalu kita akan cek maka lalu kita akan cek terus kita tambahkan kalau kita create sebuah role dengan yang tadi name yang tadi sudah dibuat di sini, ID, name, tahun, dan gender. Lalu jika ininya adalah dorong F, ini dorong F, maka dia akan menambahkan dorongnya. Yaitu dorm, dimana dorm itu punya nama, kapasitas, dan gender, sama seperti yang dibuat tadi. Misalnya ini. Jadi ini nama, kapasitasnya 5, dan gendernya 5, male. Lalu student print all seperti ini. Jika dia benar sama inputnya, maka dia akan printnya. Terus ini akan terjadi dalam lingkup while ini selama si C 0 ini lebih kecil dari comment count. Ya, comment count. Jadi dia baca dulu semua inputnya di sini sampai yang terakhir, lalu dia akan eksekusinya di sini di for while loop ini. Kira-kira begitu. Lalu lanjut ke sini kelas 2, kita coba dulu programnya. Jadi itu yang pertama, jadi dia menunggu input kita di sini. Lalu kita coba yang pertama, tes 1. Jadi inputnya adalah ini, dia hanya add saja, kita akan paste
Nah, jadi sini dia akan baca sampai ke si 3 huruf ini. Selama dia belum ada, maka dia akan terus berjalan. Nah, jadi di sini hasilnya sama seperti yang di sini. Jadi di sini dia itu unassigned. Di sini gendernya assigned. Nah, kenapa dia unassigned? Unassigned. Nah, di sini karena fungsi yang kita perintahkan itu print all detail yang ada di sini. Jadi dia sampai si Rinaldi ini pasti dia akan menunjukkan status asramanya. Nah, karena tadi belum di assign, maka dia akan menggunakan string unassigned. Lalu di sini untuk mencek print all aja, maka dia pasti hanya menggunakan sampai middle fingernya. Lalu lanjut sampai ke bawah untuk unassigned dan assigned. Nah, di dalam kasus ini karena tadi di dalam ini belum ada perintah yang assign, maka semuanya adalah unassigned. Nah, begitulah. Lalu kita coba untuk tas yang kedua. Nah, di sini perintah yang digunakan adalah untuk assign door. Nah, dengan funksi yang kita gunakan tadi sama saja. Hanya saja di sini kita akan mengassign turun ke dalam dormnya. Nah, jadi kita akan menempatkan mahasiswanya dalam asrama dan menambah jumlah penghuni asrama. Nah, di sini seperti ini, assign student. Artinya ini akan dibaca. Lalu kita akan fungsinya ini untuk memasukkan nilainya ke dalam students.id yang ada dalam strap yang ada di awal sudah dibuat. Kita coba. Sini kita akan coba inputnya. Nah, sampai kita buat minus triple. Nah, jadi ini hasilnya sesuai dengan yang kita sudah buat. Jadi harusnya pertama-tama dia akan buat unassigned. Lalu karena kita buat Antioquia yang kelima ini mailnya 0, maka dia akan ditambahkan semua yang tadi beberapa sampai Bronson Shell lagi. Nah, di sini Bronson tidak ditambahkan karena Frey sudah 5 orang. Pendel 2 orang. Lalu interview 5 orang. Nah, sedangkan yang tadi ini belum ditambahkan karena entahnya itu sesuai NIM-nya hanya menambahkan student sesuai NIM yang ada di tertera di sini. Nah, misalnya ini 24 ya, 257. Kita berusaha masukkannya ke Antioquia. Namun di sini asrama Antioquia sudah penuh, jadi dia tidak akan dimasukkan lagi. Lalu lanjut ke TO3 yang ketiga itu implementasi di mana
memindahkan mahasiswa ke memindahkan mahasiswa lain ke asrama asrama yang lain. Nah, di fungsi ini kita melakukan interpolation di interpolation. Di sini kita akan masukkan input ini. Nah, jadi dia akan menghasilkan sesuai dengan outputnya. Nah, untuk konsep pointer to function-nya mungkin saya akan jelaskan mungkin yang saya akan jelaskan lain kali. Sekian video dari saya, terima kasih.